Salam, selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik semuanya yang Tuhan kasihi. Siang ini kembali saya mau membicarakan tentang hukum kesehatan tubuh manusia. Jadi lanjutan yang kemarin ya. Karena kemarin sibuk ya. Sibuk terapi ini, terapi itu, ada yang kena COVID. Jadi pembicaraan hukum tentang kesehatan tubuh manusia agak tertunda. Sebenarnya kalau disimak-simak, hukum itu sama ya. Jadi kalau kita melanggar hukum, misalnya mencuri, ya, tangkap, langsung masuk penjara. Jadi hukum itu disebut juga hukum pertukaran. Ya. Tukar itu. Kalau kita bikin jahat, tukarnya ini. Kalau bikin baik, tukarnya ini. Ya. Hukum kesehatan tubuh manusia juga begitu. Kalau kita makan yang baik, tidur yang baik, pikiran yang baik, yang gembira, nggak stres, katanya endorfinnya keluar. Jadi kita lebih sehat. Itu adalah tubuh menyembuhkan tubuh sendiri. Jadi kalau kita pakai hukum ajaran Tuhan, itu kita berbuat baik, menyayangi sesama. Nah, kita juga disayangin Tuhan. Jadi itu ada pertukaran. Kita menyayangi si A, si B, si C, Tuhan menyayangi kita. Ini nggak kelihatan sih, tapi nantinya yang ketahuan. Kalau hukum pertukaran yang kelihatan, misalnya begini. Bapak A punya uang 1.000, saya punya 100.000. Saya bilang ke Bapak A, Pak mau nggak tukar uang Bapak 1.000, saya 100.000. Langsung dia bilang mau, karena dia tahu bahwa pertukaran ini nilai dia kecil mendapatkan nilai yang besar. Nah itu gampang, jelas. Kalau pertukar yang saya masukkan dalam kesehatan tubuh manusia, itu nantinya dapatnya, bukan jelas kelihatannya. Tapi saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian paham yang saya maksud. Ya, kita memberi sedikit, tapi nanti dapatnya banyak. Itu yang dimaksudkan pertukaran tubuh manusia, hukum pertukaran tubuh manusia. Tapi ada juga kita bertukar banyak, tapi hasilnya sedikit. Contohnya kita begadang, makan yang banyak sampai perut gendut, ya. Jadi indeks body mass-nya udah overweight gitu. Nah, jadi pertukarannya ya dapat diabetes, dapat stroke, dapat segala macam. Lalu kita malas olahraga, ya kan? Nah, olahraga senam yang saya anjurkan itu, yang kemarin, itu salah satu senam yang menurut saya terbaik ya. Itu senam charging. Senam charging itu
usahanya sedikit, sehari 20 kali. Tapi hasilnya apa? Jantung kita dikasih energi. Jadi 10 organ yin dan yang, yin 5, yang 5 itu penuh dengan energi. Karena kalau kita udah umur tua, maksudnya lansia, mempertahankan energi yang ada di organ-organ itu agak sulit. Jadi kita mesti makan bergizi, tidur yang cukup. Nah, ini dibantu dengan senam charging. Saya nggak bilang charging ini yang terbaik ya. Jadi salah satu yang terbaik ya. Mungkin ada alat senam lain juga yang baik. Karena kalau kita lakukan 20 kali sehari, itu selama 20 hari itu kelihatan kita punya imunitas meningkat. Tapi harus senamnya yang benar. Senam yang benar itu adalah di telapak tangan kita merasakan sesuatu, kayak geringgingan. Jadi kalau itu yang dapat, nah itu artinya sudah benar. Jadi kembali kita kepada hukum-hukum tadi, semua hukum adalah pertukaran. Cuman kalau hukum pemerintah, kalau kita bayar pajak baik, ya, ikut peraturan, kita nggak dapat bonus. Bonusnya apa? Bonusnya thank you aja. Lain dengan hukum pengajaran Allah, pengajaran Tuhan, itu pasti dapat bonus. Juga hukum kesehatan tubuh manusia, tapi dapat bonus. Kalau di pemerintah, ini kenyataan ya, saya nggak mengkritisasi ya. Kalau di luar negeri, dia bayar pajak cukup. Kalau dia punya anak, anaknya dapat sumbangan dari gereja, paling nggak susu. Sebulan dapat berapa? 200 euro atau apa. Kita nggak sama sekali. Mungkin nanti ya, mungkin kalau negara yang udah baik, hukum pertukaran di pemerintah kita ada bonusnya ya. Jadi sebenarnya hukum pertukaran itu sebaiknya ada bonus sehingga memotivasi orang untuk taat kepada hukum itu. Saya kira hari siang ini saya sudah menyelesaikan hukum kesehatan tubuh manusia. Semoga Bapak, Ibu, adik-adik, teman sekalian dapat paham yang saya maksud. Semoga ya. Salam saya dari Bekasi. Terima kasih.